Pemirsa, gempa susulan kembali terjadi di Malang, Jawa Timur pada Minggu pagi. Meski kekuatan gempanya lebih kecil, yakni berkekuatan magnitudo 5,5 dengan kedalaman 98 km. Namun gempa tersebut terjadi di titik yang sama pada gempa Sabtu sore kemarin. Untuk mengetahui bagaimana dampak gempa susulan di Jawa Timur, kita akan tanyakan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, dan juga bersama kami pakar kegempaan Irwan Melano untuk mendalami apakah masih ada potensi gempa susulan di Jawa Timur. Mas Irwan, posisinya saat ini penyebab gempa apa? Ya, selamat sore Mbak Sira, Mas Alfat ya. Ya. Jadi kalau terkait dengan penyebab gempa, apabila kita lihat lokasi dan kedalamannya ya, kedalamannya 80, itu kita bisa menduga bahwa sumber gempa akibat proses subduksi Mbak. Jadi proses subduksi itu dimulai dari kira-kira 300 kilo dari pantai selatan Jawa Timur, kemudian masuk ke dalam gitu. Makin dekat pantai makin dalam, nah di kedalaman 80 kemarin gempanya terjadi. Di proses subduksi tapi di kedalaman 80 kilo sehingga lebih dekat dengan garis pantai. Untuk itu maka guncangannya jadi cukup luas gitu ya di sekitar Jawa Timur. Tapi apa yang menyebabkan subduksi ini terjadi? Karena kita kan sudah jarang sekali mendengar ada gempa di Jawa Timur, lalu tiba-tiba ini terjadi dan ini mengejutkan banyak pihak. Iya, betul sekali Mas Alfat. Jadi kalau catatan kami nih Mas ya, dalam 30 tahun terakhir, itu paling tidak ada 3 gempa dengan magnitudo di atas 6 di sana Mas. Jadi mungkin pernah mengingat tahun 94, itu lebih besar, 7,8. Itu ada tsunami, 200 orang lebih ya jadi korban. Mungkin Mas ingat juga tahun 98 gitu ya. Itu lebih dalam lagi, 120, tapi ratusan rumah rusak, ada korban jiwa juga. Nah yang terakhir yang kemarin ini. Jadi sebetulnya paling tidak dalam 30 tahun terakhir sudah ada 3 gempa besar di atas 6 ini Mas Alfat. Jadi mudah-mudahan ini kembali mengingatkan, membangkitkan memori kita mengenai potensi gempa di sana. Gitu. Iya, Mas Irwan, artinya aktivitas subduksi ini secara berkala ada termnya berapa tahun atau ini saat ini juga masih terus berpotensi terjadi? Iya, betul. Jadi kalau harapan kita ini, kita selalu berharap bahwa gempanya kecil ini. Jadi sesudah gempa ini akan diikuti gempa susulan yang lebih kecil. Itu harapan kita ya. Tetapi kalau dalam konteks riset, kita paham bahwa di sana memiliki potensi gempa yang lebih besar daripada 6. Buktinya apa? Buktinya 94 pernah terjadi di atas 7 gitu ya. Bahkan sampai 7,8 dan menghasilkan tsunami. Beberapa riset termasuk riset yang kami lakukan bahkan berpotensi lebih besar daripada 8. Nah, teorinya sederhana Mbak Sira dan Mas Alfat, bahwa kalau gempanya semakin kecil itu semakin sering. Nah, kalau gempanya semakin besar periodisasinya itu semakin panjang. Nah, kita berharap demikian. Nah, jadi kalau gempanya skala 8 ya mudah-mudahan jarang-jarang lah, mudah-mudahan jangan sampai malah. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi gitu ya. Mudah-mudahan ketika Pak Wakil Gubernur menjabat tidak ada gempa itu gitu ya. Nah, tapi secara kritis itu terjadi. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Wakil Gubernur Mas Emil. Mas Emil, mungkin Anda bisa ceritakan kepada kami pada saat kejadian gempa, pada saat itu Anda sedang di mana dan bagaimana kemudian Anda memantau kondisi pada saat ini? Ya, kurang lebih sekitar pukul 13.30 ya, tapi mungkin itu menjelang jam 2 itu ya. Jam 2, jadi saya terjadwal untuk bertemu Pak Dirjen Vokasi kita untuk membahas satu agenda terkait pendirian SMK baru. Dan saat berada di parkiran MOG, mall yang mungkin cukup viral juga videonya di mana-mana, saya ada di parkiran, saya melihat ada orang-orang, karena saya lagi di mobil, saya cuma bingung aja ngeliat ada warga, ada pekerja-pekerja gitu yang mau coba keluar, tapi saya nggak pikiran apa-apa saat itu gitu ya. Mungkin saya pikir lagi jam ganti shift, terus pada mau keluar, nggak taunya ternyata setelah berhenti di lobi disuruh jangan maju karena gempa, dan saat itu saya merasakan memang durasinya itu kan 37 detik ya. Betul. Jadi cukup lama. Dan terasa goyangannya karena saya
lobinya itu ada di istilahnya ada struktur tiang lah gitu ya, jadi sehingga sangat terasa. Ya, Mas Emil, untuk data sementara yang sudah dihimpun, ada jumlah kerusakan yang paling masif di mana saja, wilayah mana saja, kabupaten, baik itu kota juga? Ya, Bu Gubernur saat ini masih berada di Lumajang setelah kemarin berada di Malang, dan terus kita melakukan rekapitulasi. Salah satunya karena yang rumahnya rusak berat ini kan sebenarnya bukan hanya itu ya, kita juga mengharapkan warga berkenan untuk sementara dalam mengantisipasi dampak gempa susulan kemarin itu sebaiknya berada di tempat yang lebih aman. Jadi ada tempat-tempat yang rawan seperti Bu Mensos juga bilang di bawah tebing gitu. Ini datanya terus berkembang sampai saat ini. Ada jumlah rumah yang rusak, ada versinya 428 rumah, tapi terus meningkat gitu jumlah rumah yang dikatakan rusak. Dan rumah-rumah yang rusak berat ini warga mengungsi. Ada yang lebih memilih mengungsi ke tempat kerabat, namun atas instruksi dari Bu Gubernur dan juga ada support dari ada arahan yang kurang lebih sama dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ada 2 tempat pengungsian yang disiapkan, juga ada 2 dapur umum yang saat ini beroperasi di Ampel Gading Malang dan di Tempur Sari Lumajang. Dan ini tujuannya adalah untuk memastikan ada dukungan yang berkelanjutan. Jadi dicarikan lokasi tenda di lapangan sepak bola juga supaya lebih aman. Itu tadi jumlah rumah rusak yang Anda sebutkan itu sudah mencakup seluruh wilayah Jawa Timur atau hanya di wilayah Malang saja? Itu di wilayah, jadi di Malang saja data terakhir kita 525 rumah itu rusak ringan ya. Rusak berat bisa 57 unit, tapi tadi adalah angka di seluruh Jawa Timur yang terrekap. Angka ini mohon maaf masih sangat dinamis, bisa bertambah atau bisa dirubah kategorinya. Jadi ini masih terus berkembang sampai saat ini. Nah, dari jumlah tersebut apakah nantinya mereka akan mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah untuk membangun kembali atau bagaimana program dari Pemprov Jatim? Ya, jadi tentunya kita akan berbagi peran, termasuk menurut Bu Mensos kan pemerintah Pak Presiden juga akan dilapori. Jadi data ada yang mengatakan 85 rumah rusak berat dan yang rusak ringan 250 rusak sedang. Jadi kategori sedang ringan berat ini mungkin relatif pandangan mata, jadi masih ada perubahan-perubahan di lapangan yang terus kita lakukan. Tapi intinya semua yang mengalami kerusakan kita fasilitasi dengan penyediaan dapur umum dan juga ada tempat pengungsian. Tadinya kan Bu Risma sudah bilang 13, tapi akhirnya 2 mencukupi karena dipandang bahwa lokasi-lokasi tertentu ini yang paling parah kayak di Malang itu ada di Sumber Manjing, Dampit, Ampel Gading, dan di Turen. Ya, kalau untuk korban jiwa saat ini juga jumlahnya berapa, Mas Emil? Yang tercatat 8 korban jiwa, 3 dari Ampel Gading dari Malang, dan 3 ini ada yang usianya di atas 82 orang, tapi ada juga yang usia 30 tertimpa runtuhan batu 3 orang. Lalu di Lumajang ada 5. Jadi ini adalah korban jiwa dan ada luka-luka berat yang saat ini bahkan di Blitar pun ada yang dirawat, di 2 orang, 1 di Rumah Sakit Budi Waluyo, 1 lagi juga di rumah sakit. Lalu ada yang mengalami sepertinya informasi via cardiac arrest, mungkin cardiovascular attack yang langsung dirawat juga, dan luka-luka berat ini di Lumajang ada 1 orang dan di Malang ada ada beberapa juga yang luka berat. Ini terus bertambah datanya, tapi sejauh ini 8 meninggal, 1 luka berat, 2 luka sedang, dan 36 luka ringan. Ini data yang kita himpun, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang di puskesmas karena mempertimbangkan jarak. Iya, Mas Emil, untuk langkah cepat dalam waktu 1-2 sampai seminggu ke depan, apa yang bisa dilakukan untuk membantu meringankan para korban gempa ini? Baik, pertama-tama Bu Gubernur sudah menginstruksikan adanya kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kerawanan longsor. Apabila ada dampak terhadap stabilitas lereng di tempat-tempat rawan longsor akibat gempa ini. Itu sudah jadi kita sekarang sebenarnya dalam keadaan siaga bencana hidrometeorologi. Jadi ada satu kewaspadaan terhadap bencana banjir dan longsor, tapi kita tingkatkan lagi di tempat-tempat yang rawan. Kan sudah terjadi 7 kali gempa susulan, walaupun mayoritas di kisaran 3 skala Richter, tapi pada jam 6.54 pagi 5,3 skala Richter yang sedikit terasa di masyarakat. Ini ke depannya kita akan berkoordinasi terus dengan instansi terkait mengenai resiko gempa susulan, dan juga
tentunya harus Ibu Gubernur menginstruksikan beberapa diantaranya adalah pemulihan tempat-tempat layanan yang penting seperti fasilitas kesehatan, mungkin juga rumah ibadah dan lain sebagainya. Dan kita pastikan bahwa dapur umum dan logistik terus tersedia selama masyarakat kemudian masih belum bisa kembali ke kediaman. Baik, terima kasih Mas Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Terima kasih juga Mas Erwin Melano selaku pakar kegempaan dari ITB. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Selamat sore.